Selamat pagi anak-anakku, sekolah minggu GKJ Banyumanik. Apa kabar? Sehat? Puji Tuhan. Bu Joko ikut senang mendengarnya. Bu Joko pesan, tetap taati aturan pemerintah untuk tetap tinggal di rumah selama kondisi saat ini. Jangan ngeyel ya, sebab semua untuk kebaikan kalian juga. Nah, anak-anakku, saat ini kita akan mengadakan ibadah anak, tetapi secara online. Berhubung kita saat ini mengalami satu kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk bertemu langsung seperti sedia kala. Tetapi percayalah bahwa Tuhan senantiasa hadir menyertai kita saat ini. Baiklah anak-anakku, kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan. Selamat pagi. Anak-anakku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini, kita akan mendasari dengan berdoa. Kita ingat bahwa berdoa merupakan nafas hidup orang percaya. Jadi segala sesuatu kegiatan kita harus mendasari dengan doa. Nah, tunjukkan sikap doa yang baik. Coba atur sikap kalian dengan sopan. Sudah? Kemudian lipat tangan. Sudah? Tundukkan kepala. Sudah? Tutup matanya. Sudah? Sekarang kita akan berdoa bersama-sama. Kalian mengikuti apa yang Bu Joko ucapkan. Selamat pagi Bapa yang di surga. Kami mengucap syukur karena pagi ini
Bapa telah membangunkan kami dengan keadaan sehat. Engkau sungguh baik. Kami bangga mempunyai Bapa yang begitu peduli atas hidup kami. Bapa di dalam surga, pagi ini kami hendak memuji, memuliakan nama-Mu, dan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap firman yang kami dengarkan tertanam di dalam hati kami, dan kami menjadi anak Tuhan yang berkenan di hadapan Bapa. Berkati ibadah pada pagi hari ini di dalam Kristus Yesus. Kami telah berdoa. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan menaikkan sebuah pujian. Pujian ini berisi tentang kita memanggil Tuhan Yesus. Memanggil Tuhan Yesus untuk masuk di dalam hati kita, untuk memperbaiki hidup kita, untuk menebus dosa kita. Ya, kita akan menaikkan pujian bersama-sama. Yesus, kupanggil. Adik-adik, sekarang ambil Alkitab kalian. Sudah semua? Ya, yang belum mengambil sekarang silahkan mengambil. Sudah semua? Baik, kita sekarang akan buka dari Injil Lukas
Lukas. Ya, Injil Lukas itu ada di perjanjian apa? Ayo, perjanjian apa? Betul, Injil Lukas itu ada di perjanjian baru. Injil Lukas itu sesudah Markus. Ingat kan? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi dia ada di perjanjian baru sesudah Injil Markus. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas 24. Dicari dulu, Lukas 24. Sudah ketemu? Siapa yang sudah ketemu? Sudah? Baik. Injil Lukas 24, cari ayatnya yang ke-13. Sudah? Kemudian cari ayat terakhir sampai 35. Sudah? Berarti bacaan kita pagi hari ini adalah dari Injil Lukas 24 ayat 13 sampai 35. LAI memberikan judul Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Nah, saat ini Bu Joko mau cerita. Adik-adik mendengarkan ya. Semua duduk yang rapi, semua duduk yang sopan. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan. Duduklah yang manis, mulutnya dikunci, cekrek. Nah, sekarang semua duduk yang baik, duduk yang rapi. Kita akan mendengarkan cerita Alkitab pada pagi hari ini. Anak-anakku, pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus kebingungan. Mereka sangat bingung. Kenapa? Karena banyak kabar tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kabar itu diperoleh dari mana? Dari para perempuan yang saat itu hendak menengok kubur Yesus. Salah satu dari murid-murid Tuhan Yesus yang bingung akan peristiwa itu adalah Kleopas beserta temannya. Mereka bingung. Sebenarnya cerita ini bagaimana sih? Tuhan Yesus habis disalibkan, kemudian wafat. Kok tiba-tiba 3 hari kemudian dikatakan bangkit, kuburnya kosong, nggak ada. Berita ini benar enggak sih? Berita ini bohong enggak sih? Nah, Kleopas sama temannya pusing bawa baby. Mereka bingung karena kabar berita itu seperti tidak nyata. Masa ada sih orang yang sudah wafat kemudian hidup lagi? Nah, waktu itu Kleopas sama temannya mau pulang dari Yerusalem ke rumahnya di Emmaus. Teman Kleopas sudah ngajak sama Kleopas, Kleopas, ayo segera pulang. Nanti keburu malam nanti. Kalau kamu di sini terus, sudah, gak usah sedih, gak usah bingung. Sekarang waktunya pulang, ya. Nah, temannya Kleopas sudah ngajak pulang. Kleopasnya masih begini. Aku itu masih bingung sama cerita perempuan-perempuan itu. Kok
bisa ya itu cerita tentang Tuhan Yesus sudah bangkit? Sudahlah, gak usah dipikirin. Yang penting sekarang ayo kita pulang. Nah, akhirnya Kleopas sama temennya pulang ke Emmaus. Di tengah perjalanan, mereka berdua bercerita tentang Tuhan Yesus, tentang kebaikan Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus berbuat baik, menolong orang, sampai akhirnya Tuhan Yesus diadili, ya, ditangkap, kemudian diadili, kemudian disiksa, kemudian disalibkan, kemudian dimakamkan. Mereka bercerita semuanya. Ada rasa sedih, ada rasa takut, ada rasa bingung, campur aduk. Nah, waktu mereka sedang berjalan, tiba-tiba ada orang asing ikutin dan kemudian berjalan bersama. Orang asing ini tadi bertanya, "Hei saudara, apa sih yang kalian perbincangkan? Kalian begitu asik dan sangat serius berbicara tentang sesuatu." Kleopas dan temannya langsung menegur orang asing tadi. "Hai, kamu orang asing, apakah kamu satu-satunya orang yang tidak tahu tentang cerita akhir-akhir ini di Yerusalem?" "Cerita apa? Ada peristiwa apa?" tanya orang asing itu. "Ah, kau ini. Gini loh, ini tentang Yesus, guru kami. Dia orang baik, dia orang yang luar biasa, tetapi dianggap orang jahat oleh para imam, ahli Taurat, dan kemudian dia ditangkap, dianggap sebagai orang jahat, disalibkan, dan dia akhirnya wafat. Ya, kami sedih dong sebagai murid-muridnya. Tuhan kami wafat. Tapi teman-teman kami, para perempuan-perempuan itu, waktu hendak menengok Yesus di kuburnya, tiba-tiba batu itu sudah terguling dan mereka mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit." Kami jadi bingung, kami juga sedih. Jangan-jangan Yesus itu mayatnya dicuri orang, bukan bangkit. Nah, mereka kemudian bertiga berjalan menuju ke Emmaus. Kemudian orang asing itu bercerita, "Hai saudara, apakah kalian tidak mengingat tentang ajaran Yesus yang mengatakan bahwa Mesias harus menderita dan mati, kemudian dia akan bangkit pada hari yang ketiga?" Lalu orang asing itu menjelaskan kepada Kleopas dan temannya tentang isi kitab suci, tentang nubuat-nubuat para nabi tentang Mesias. Ketika Kleopas dan temannya mendengarkan penjelasan dari orang asing itu, hati mereka berkobar-kobar. Hati mereka menjadi semangat. Mereka ada pengharapan baru dan mereka menjadi sangat gembira. Dia mengucapkan terima kasih kepada orang asing itu karena telah menjelaskan semuanya tentang isi kitab suci. Nah, sampailah mereka ke kampung Emmaus. Orang asing ini kemudian meminta diri kepada Kleopas dan temannya. "Saudara, saya minta izin ya mau meneruskan perjalanan karena saya akan menuju ke sana." Nah, Kleopas dan temannya mengatakan, "Oh jangan, Anda nggak boleh pergi sendirian. Ini sudah malam, sebentar lagi gelap dan itu sangat berbahaya
kalau Anda meneruskan perjalanan, sebaiknya Anda ikut bersama kami di tempat kami, menginap di rumah kami, makan di tempat kami, dan Anda nggak boleh menolak. Nah, akhirnya orang asing ini mengikuti Kleopas dan temannya ke rumahnya Kleopas. Kemudian di sana orang asing ini dijamu sama Kleopas makanan, dan seperti biasa mereka makan bersama malam itu. Saat makan bersama, orang asing ini kemudian mengambil roti, kemudian mengucapkan berkat dan memecah-mecah roti dibagikan kepada Kleopas dan temannya. Saat Kleopas dan temannya melihat itu, mata mereka terbuka. Oh, ternyata ini Yesus. Nah, ketika mereka sadar bahwa yang ada di depan mereka itu Yesus, tiba-tiba Yesus hilang dari hadapan mereka. Wah, Kleopas sangat kaget, senang, terharu, campur aduk yang gak bisa dilukiskan. Kleopas bilang sama temannya, berarti selama ini tadi dari Yerusalem menuju ke Emmaus, kita itu ditemani oleh Yesus. Tetapi mengapa kita menjadi tidak tahu bahwa yang menemani itu adalah Yesus? Terus temannya bilang, sebab hati kita sedih, hati kita berduka, sehingga kita tidak pernah bisa melihat tentang kebenaran yang ada. Kemudian Kleopas berkata sama temannya, kalau begitu sekarang kita harus kembali ke Yerusalem, mengabarkan kepada murid-murid yang lain bahwa Yesus telah bangkit dan Yesus sendiri telah menemui kita sepanjang perjalanan ke Emmaus. Nah, adik-adik, jadi berita kebangkitan Yesus tidak hanya diterima oleh perempuan-perempuan di Yerusalem, murid-murid Yesus di Yerusalem, tetapi Yesus juga menampakkan diri kepada muridnya yang mau pergi ke Emmaus. Ini adalah sebuah mukjizat, sebuah anugerah bahwa janji Tuhan ya dan amin. Dengan kebangkitan Yesus, berarti itu sebuah pengharapan bagi kita. Siapa saja yang ada di dalam Yesus, dia juga akan dibangkitkan. Nah, adik-adik harus percaya itu, pegang di dalam hati adik-adik bahwa Tuhan Yesus mengasihi adik-adik, dan Tuhan Yesus nanti juga akan membangkitkan adik-adik di akhir zaman. Baik adik-adik, sebagai ayat emas kita akan buka bersama di dalam kitab Roma. Kitab Roma, coba kita buka semua, ambil kitab sucinya. Roma 12 ayat yang ke-11. Sudah dapat? Roma 12 ayat yang ke-11. Kita ucapkan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan.
Selanjutnya kita akan membuat aktivitas. Apa aktivitas kita hari ini? Aktivitasnya adalah membuat kalung hati yang berkobar. Bagaimana caranya dan apa saja alat serta bahannya? Nanti akan Bu Joko sertakan di catatan di bawah ini ya. Tetapi adik-adik bisa mengingat-ingat. Jadi gambar hati yang berkobar. Dari mana gambar ini didapatkan? Dari WA grup orang tua sekolah minggu. Nanti minta tolong sama papa dan mama untuk mendownload gambar ini ya. Terus yang kedua adalah gunting. Ya, fungsinya nanti untuk menggunting gambar. Terus yang ketiga adalah selotip. Ya, ini nanti untuk menempelkan tali di dalam gambarnya. Kemudian selanjutnya adalah pita. Pita atau boleh kalian pakai benang kenur, nggak apa-apa. Yang jelas nanti bisa untuk dipakai sebagai kalung. Kemudian yang terakhir adalah pensil warna. Kalian semua punya ya pensil warna ya. Terus caranya bagaimana? Setelah gambar ini di print, kemudian gambar ini diwarnai. Mewarnainya yang bagus ya. Bu Joko percaya kalian pintar mewarnai. Diwarnai sampai bagus. Ini ada gambar hatinya. Ini ada gambar api, menunjukkan api yang berkobar. Kalau sudah selesai, baru digunting. Ya. Setelah selesai digunting, ada pita direkatkan di belakang gambar hati yang berkobar tadi, kemudian dilekatkan dengan selotip. Keterangan lebih lanjut nanti ada di sini di bawah. Bu Joko nanti akan tampilkan dalam rincian yang lebih jelas lagi. Bisa dipahami adik-adik? Nah, nanti kalau sudah selesai, kalian pakai kalungnya, kemudian minta tolong papa atau mama untuk difoto, terus kemudian fotonya dikirimkan ke grup orang tua sekolah minggu. Jadi kami semua sebagai guru-guru sekolah minggu tahu, oh ternyata adik-adik sudah membuat aktivitas dengan baik. Dan nanti aktivitas kalian akan ditayangkan pada ibadah selanjutnya dalam bentuk video. Jadi semua foto-foto nanti dijadikan satu, dibikin video, kemudian akan diunggah di YouTube pada minggu depan waktu ibadah online minggu depan. Adik-adik sudah paham ya? Bisa dipahami ya? Nanti kalau misal kurang paham, boleh tanya ke Bu Joko, boleh tanya sama kakak-kakak sekolah minggu, sehingga kalian bisa mengerjakan dengan baik. Nah, adik-adik kita sudah sampai di penghujung ibadah, dan kiranya apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini, kita boleh mendengarkan firman Tuhan, itu menjadikan adik-adik semakin kuat di dalam Tuhan. Baiklah, kita saat ini akan tutup ibadah kita dengan doa. Kalau kita berdoa, sikap yang sopan. Sudah siap semua sikap yang sopan? Tunjukkan sikap yang sopan. Kakinya yang sopan, tubuhnya juga sopan. Kemudian tangan dilipat. Sudah. Kemudian kepala menunduk. Mata dipejamkan. Ikuti Bu Joko berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih
atas firman-Mu pada pagi hari ini. Jadikanlah hati kami senantiasa penuh dengan semangat dan berkobar karena Engkau telah menyertai kami. Kami percaya bahwa Bapa senantiasa melindungi kami. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah anak pada pagi hari ini. Berkati kami agar kami menjadi anak-anak yang baik. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, sebagai pujian penutup kita akan menyanyikan lagu Ku Mau Ikut. Sambil tepuk tangan ya. Siap? Ayo kita menyanyikan. Bu Joko mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.